Yang terhormat kepada Ibu Istiqomah selaku dosen pengampu pelajaran pengembangan sistem evaluasi belajar. Yang terhormat kepada ketua kelas dari kelas A1 Mbak Vivi Dayu Aulia dan segenap teman-teman kelas A1 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, baik berupa nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, yakni perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan judul Prosedur Langkah-langkah dan Teknik Evaluasi Pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, saya pribadi dan teman-teman akan mengenalkan diri kami. Yang pertama, saya Muhammad Bagus Alaki dengan NIM 05. Yang kedua, Noval Al-Farisi dengan NIM 47. Yang ketiga, Ahmad Rifki Ramadhani dengan NIM 32. Baik, langsung saja. Pengertian evaluasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Menurut Monre yang dikutip oleh Arifin dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, bahwa evaluasi adalah suatu penilaian yang lebih menitik beratkan pada perubahan kepribadian secara luas dengan terhadap sasaran-sasaran umum dari program kependidikan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama Islam ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama Islam. Evaluasi sendiri adalah alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Di sekolah, evaluasi diadakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan penguasaan bahan pelajaran murid. Di samping itu juga keterampilan sikap dan evaluasi juga untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sehingga dengan itu dapat diberikan bimbingan, bantuan, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah dan teknik evaluasi hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyusun rencana evaluasi hasil, menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengelola dan menganalisis data, memberikan interpretasi, tindak lanjut hasil evaluasi, dan teknik tes objektif. Yang pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Perencanaan hasil evaluasi hasil belajar itu umumnya mencakup yang pertama adalah merumuskan tujuan. Dilaksanakannya evaluasi karena dengan evaluasi ini kita bisa mencapai tujuan evaluasi sampai tahapan yang akhir. Hal ini disebabkan karena banyak evaluasi yang tanpa tujuan, sehingga berjalan tanpa arah dan mengakibatkan evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsinya. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek dan yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif dan kognitif afektif atau psikomotorik. Apa sih aspek kognitif ini? Aspek kognitif yakni aspek yang mencakup semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Adapun misal dari aspek kognitif yakni antara lain yakni guru tengah mengajar murid di sekolah dasar. Nah, aspek kognitifnya mana? Yaitu
cara dia mengajar dengan pendekatan aspek kognitifnya. Seperti aspek kognitif yakni menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sedangkan aspek psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Misalnya apakah menggunakan teknik tes atau non-tes. Fungsinya menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif atau psikomotorik, yakni untuk mengetahui tahap-tahap evaluasi berikutnya. Baik, lanjut. Memilih dan menentukan teknik-teknik yang dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Misalnya, apakah menggunakan teknik tes atau non-tes. Yang kedua, menghimpun data. Langkah yang kedua yakni menghimpun data. Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes, pembelajaran, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, melakukan verifikasi data. Verifikasi data adalah proses penyaringan data sebelum diolah lebih lanjut oleh berikutnya. Verifikasi bertujuan untuk memisahkan data yang dapat menjelaskan gambaran yang akan diperoleh mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dengan data yang tidak baik atau dapat mengaburkan gambaran yang akan diperolehnya. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Mengelola dan menganalisis data bertujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Mengelola dan menganalisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik, misalnya dengan menyusun dan mengatur data lewat tabel grafik atau diagram, perhitungan rata-rata, standar deviasi, pengukuran korelasi, dan sebagainya. Yang kelima, memberikan interpretasi dan yang menarik. Yang berikutnya, interpretasi merupakan verbalisasi makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengelolaan dan penganalisisan. Atas dasar apa? Atas dasar interpretasi tersebut akan ditemukannya kesimpulan yang mengacu kepada tujuan dilaksanakan evaluasi tersebut. Yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga diketahui maknanya, maka elevator dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Baik, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, teknik langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik tes. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Jika ditinjau dari bentuk kegunaannya untuk mengukur siswa, maka tes dibedakan menjadi 4 macam tes, yaitu yang pertama, tes penempatan. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program belajar dan sampai di mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Yang ketiga yaitu tes formatif. Tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan bagi penyempurnaan program belajar mengajar, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar mengajar menjadi lebih baik.
Dan yang terakhir yaitu tes sumatif. Tujuan tes sumatif adalah untuk menentukan angka berdasarkan tingkatan hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai sebagai angka rapor. Selanjutnya yaitu tes objektif. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar. Di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Yang ketiga yaitu teknik non-tes. Berikut adalah beberapa teknik evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu observasi. Menurut Zainal Arifin, observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenal berbagai fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu wawancara. Menurut Zainal Arifin, wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang melakukan percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Di sini saya Ahmad Rifki Ramadhani, NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala sikap atau attitude scale. Sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat suatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Yang kedua, daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan guru sebagai penilai mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya tetapi dianggap penting. Yang ketiga, angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi pendapat dan paham dalam hubungan kausal. Angket mempunyai kesamaan dengan wawancara kecuali dalam implementasinya. Hasil dari evaluasi pembelajaran. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melakukan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi dan penilaian dalam proses pembelajaran menjadi sangat penting. Penilaian dalam proses pembelajaran merupakan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran berperan untuk mengetahui efisien proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.